Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil wadud, al-ma'rufu bil karamil wujud, ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamalik zuhur wal ayyam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa'i. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin undangan jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat hidup dan kehidupan sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak perlu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap saat, tiap detik kita bersholawat kepadanya serta menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka syafaat beliau, pertolongan beliau akan menanti kita kelak di yaumil qiyamah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka Allah dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Besar Raudhatul Jannah yang dicintai oleh Allah, bagi penguasa waktu, detik itu sangatlah bermanfaat. Bagi orang yang meremehkan waktu, melalaikan waktu, detik itu berlalu begitu saja tanpa ada makna apapun dalam kehidupannya. Sehingga pantasnya Allah di dalam Al-Quran bersumpah dengan menyebut nama waktu. Kalau waktu tidak bisa kita pegang, kalau waktu tidak bisa kita kuasai, maka akan berubah dalam kehidupan kita. Lantas siapa penguasa waktu itu? Penguasa waktu itu adalah penguasa detak dan detik. Penguasa detik itu adalah penguasa waktu, itu adalah penguasa detak dan detik. Apapun yang namanya tahun, bulan, minggu, sepekan, hari, semuanya itu adalah kumpulan-kumpulan dari detik. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 4 minggu, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. 1 detik itu adalah 1 detik itu adalah 1 detik itu adalah, kalau ini 2 detik, 3 detik, 4 detik, 60 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Semuanya itu tidak ada kalau tidak ada detik. Jadi siapakah penguasa detik itu? Penguasa detik itu adalah orang yang menguasai detak
Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menguasai detak dan detik dalam seharinya. Tidak usah mikir jauh-jauh bulan depan. Pikir detik hari ini. Setiap detik kita kuasai. Setiap detik kita kuasai dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah penguasa detik tersebut? Alladzina amanu wal asli innal insana lafi khusri illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita menguasai detik, maka kuasai iman kita. Tanamkan iman kita yang kuat-kuat. Apa kalimat iman yang paling tinggi? La ilaha illallah. Jadi kalimat iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam relung hati kita. Karena di dalam jantung kita itu ada ismul a'dham. Ada nama Allah yang tertanam dalam hati kita. Kita bangga. Kalimat Allah ditulis di dinding, di mimbar, di menara. Tapi bukan hanya dinding saja yang berpikir, hati kita juga berpikir. Karena di dalam hati kita tertanam ismul a'dham, la ilaha illallah. Biar tertanam kuat-kuat kalimat la ilaha illallah. Seperti apa? Seperti sebagaimana firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Ibarat kalimat thayyibah, pohon yang tertanam akarnya masuk ke dalam tanah dan pohonnya menjulang ke atas. Itulah ismul a'dham yang tertanam dalam hati kita. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, hiasilah hati kita itu dengan zikir, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kembali kepada bulan Ramadan, orang yang melalaikan waktu di bulan Ramadan, maka orang itu termasuk khasirun minal khasirin, orang-orang yang merugi. Sehingga pantas Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut waktu. Wal asri, demi waktu. Bahkan para mufassirin menafsirkan bukan hanya demi waktu saja, demi detik manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi alhamdulillah kita mensyukuri atas nikmat Allah, karena kita ini termasuk orang-orang yang beriman, telah melaksanakan perintah Allah dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu. Belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kata Sayyidina Umar, ada 6 perkara yang kita itu tidak ketahui, hanya Allah yang mengetahui. Rahasia itu hanya Allah yang mengetahui. Kata Allah fi ta'ati, Allah itu merahasiakan taatnya kita dalam beribadah. Belum tentu orang yang naik haji itu dijamin masuk surga. Belum tentu kita yang sholat itu dijamin masuk surga. Karena itu rahasia Allah. Bahkan ada sebuah riwayat, seorang wanita yang ahli ibadah, karena dia mengikat seekor kucing sampai kelaparan, ini masuk neraka. Nah ini kita tidak tahu amalan apa yang Allah itu ridho, ibadah mana yang Allah itu ridho sehingga membuat kita masuk. Bahkan kita bisa mengambil judi di pinggir jalan, di tengah jalan kita ambil, bisa saja itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Hadirin jamaah Masjid Besar Rawdatul Jannah, di dalam Al-Quran manusia yang merugi itu wal asri, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa saja kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, orang yang berbuat amal soleh. Solehnya ada 2. Orang yang berbuat baik untuk diri sendiri disebut soleh. Orang yang berbuat baik untuk diri sendiri
kemudian kepada masyarakat itu disebut dengan musleh, tingkatannya lebih tinggi. Soleh dan musleh. Kalau soleh itu orang yang berbuat baik untuk diri sendiri, beramal soleh untuk diri sendiri. Sedangkan musleh, orang yang berbuat baik, termasuk orang lain juga terdampak dengan kebaikan kita. Contoh, orang yang berkelebihan harta, punya pangkat, punya jabatan, orang lain juga menikmati rezeki dari kita. Ini namanya musleh, lebih tinggi tingkatannya, soleh dan musleh. Wa tawassaw bil haq, bersabar dan menyebarkan kebaikan. Bersabar, bulan puasa kita diuji oleh Allah. Hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Kita ini termasuk orang-orang yang tidak merugi. Begitu sabarnya kita menahan hawa nafsu, menahan dahaga dan lapar, dan kita keluar dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang punya predikat takwa. Ini kita ini termasuk orang-orang yang tidak merugi. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran, bersabar dalam menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, menahan lapar, malam yang mulai dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dilanjutkan dengan iktikafnya di akhir, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita sudah melewati di bulan Ramadan, maka kita termasuk kembali Idul Fitri, kembali ke dalam suci fitrah, ibarat bayi yang baru lahir. Inilah janji Allah bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan Allah itu ridho, dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam salah satu hadis, saya ridho, saya akan mengampuni semua dosa-dosanya bagi hamba-hamba yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, serta menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu dzunubuhu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, ada 3 ciri manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada 3 ciri manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama apa? Dia istiqomah beriktikaf. Dia beristiqomah beriktikaf, mendekatkan diri pada Allah, berzikir, mengingat Allah. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dia istiqomah. Yang kedua, intensitas sholat berjamaahnya itu semakin meningkat. Keterangan dari beberapa kitab Dakwah Akbar, jamaahnya itu meningkat. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi tarawihnya full. 10 terakhir ini semakin meningkat tarawihnya, jamaahnya. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah perubahan sikap. Perubahannya semakin berubah. Yang awalnya kurang tekun ibadahnya, semakin tekun. Ibadahnya semakin tekun. Yang mulai semakin tekun, sikap pribadinya semakin baik, sama masyarakat tetangga semakin baik. Ada perubahan setelah keluar dari bulan Ramadan. Ada perubahan sikap, ada perubahan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ini ciri 3 orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah semakin sregep dia beriktikaf. Tinggal 1 tanggal 29. Mari kita meramaikan masjid dengan beriktikaf. Yang kedua, berjamaah semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah perubahan sikap semakin baik. Dia menjadi orang soleh dan dia menjadi orang musleh.
Hadirin jamaah salat jamaah Masjid Besar Rodotul Jannah. Demikian untuk pada hari ini, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang-orang taala kita takut, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bertemu lagi di tahun depan, kita diberi kesehatan, ampunan, dan kita termasuk minal amidin wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.